Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'uts lil alamin. Raditu billahi rabban bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma arzuqna taubatan nasuha warzuqna dhanban maghfura warzuqna niyatan salihan amalan salihan rahmatika ya arhamar rahimin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dengan mengikhlaskan niat dan memulakan dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, insyaallah kita akan teruskan siri kajian kita Suratul Furqan. Selesai sudah ayat kita, ayat yang ke-71, yang menceritakan tentang peluang bagi mereka yang terlanjur melakukan dosa-dosa besar seperti syirik, membunuh, dan berzina. Allah beri mereka peluang untuk bertaubat. Saya selalu mengatakan bahwa sebesar-besar dosa manusia, sebanyak manapun dosanya, selagi ajal belum menjemputnya, pintu taubat bagi mereka masih terbuka luas. Itu bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengasihani, Ghafurun Rahimun. Dengan ghafurnya, Allah bersedia mengampunkan dosa-dosa hambanya, dan peluang yang Allah berikan kepada hamba yang berusaha untuk bertaubat itu adalah salah satu daripada rahmatnya yang Ia berikan dengan sifatnya Rahim. Bermakna bila Allah selalu memberitahukan pada hambanya bahwa Dia Ghafurur Rahim, Ia adalah peluang keemasan bagi calon-calon ahli neraka. Jika sekiranya ada namanya tersenarai di bawah senarai calon ahli neraka di dunia, masih ada peluang untuk mengubah namanya masuk dalam senarai ahli surga. Bahkan kalau boleh saya menggunakan bahasa yang agak keras dan ekstrim, sebanyak manapun dosa, sebesar manapun dosa seseorang hamba, peluang masuk surga masih ada selagi ajal belum menjemputnya. Sebaliknya, sehebat manapun ibadah seseorang, sebanyak manapun amal soleh seseorang, jaminan masuk surga baginya belum ada
sebelum ajal menjemputnya. Paham maksudnya? Orang paling alim, paling banyak amal ibadah, selagi ajal menjemput, jaminan masuk juga belum ada. Karena seseorang itu akan diberitahu oleh Allah, dalam bahasa kita, dapat sijil calon ahli neraka atau calon ahli surga ketika ia sakaratul maut. Baru waktu itu namanya sah calon ahli surga kah atau calon ahli neraka. Bekas ahli sihir Fir'aun itu dosanya wala'iyadzubillah, bukan sekadar banyak tapi juga besar. Menyembah Fir'aun, melawan Musa, itu memang kekal dalam jahanam. Tapi tengok, sebelum matinya, sebelum ajal menimpa, ia mengubah pendiriannya, ditolaknya Fir'aun dan dipercayai serta diimani Musa alaihissalam, mati dalam keadaan iman. Dan mungkin masa ia menjadi orang mukmin, ia hanya sekian ratus saja daripada masa hidupnya. Semasa hidupnya lebih banyak digunakan untuk kufur pada Allah. Jadi orang mukmin hanya beberapa hari. Dan mati sebagai orang mukmin, dapatlah sijil ahli surga. Sementara Bal'am bin Ba'ura, ahli pakar, paling mengerti kitab Taurat, alim, abid, doanya makbul, tapi di akhir hayatnya ia melakukan maksiat kepada Allah karena bersedia mendoakan Nabi Musa alaihissalam gila atas permintaan kaum Yahudi. Dan jika ia mau berdoa pada Allah agar Musa dijadikan gila, bangsa Yahudi akan memberinya hadiah yang tidak sedikit. Tergiur dengan hadiah orang alim ini, dan mungkin dia merasa sudah sangat alim dan banyak ibadahnya. Mungkin dia fikir jarang-jarang masuk, jarang-jarang melakukan dosa, apalah sahnya sesekali teringin. Itu hadis yang digunakan itulah, sesekali teringin buat maksiat. Lagi pula kan bukan selalu, hanya sesekali. Dan kalau buat maksiat pun dia tahu macam mana nak taubat. Mungkin itu yang dia fikir, terpedaya dengan amalnya. Ketika ia berdoa pada Allah agar Allah jadikan Musa gila, malakul maut menjemputnya dan mati dalam badan kufur. Neraka tempatnya. Wahab tengok semasa hidupnya dari segi zahir boleh katakan layak sebagai ahli surga. Sementara ahli sihir semasa jaya-jayanya sangat layak menjadi ahli, tapi kan belum mati. Orang tu akan ditentukan nasibnya ahli neraka atau surga diketahui ketika sakaratul maut. Sebab itulah bagi mereka yang bergelimang dengan dosa, jangan putus asa memohon ampun. Selagi ajal belum menjemputnya, peluang untuk masuk surga masih sangat terbuka. Sementara yang sudah banyak amal, kuat ibadah, janganlah cepat-cepat seronok, merasa selesa. Kerana jaminan masuk surga buatnya belum ada selagi ajal belum. Begitulah. Yang berbuat baik dalam beristiqamah hingga akhir hayat, yang banyak buat dosa dalam bersungguh-sungguh mohon ampun hingga akhir hayatnya. Itu saya dimaukan. Sehingga akhirnya nanti ahli maksiat bila diakhiri dengan taubat menjadi ahli surga. Sementara ahli ibadah bila berakhir dengan ahli maksiat menjadi ahli, bahasa anak muda, bekas penjahat masuk surga,
bekas tu guru masuk neraka. Teruk tak teruk? Mantan ulama masuk neraka, mantan pencuri, mantan ahli sihir masuk surga kan? Itu puas diri. Sementara mantan ulama berambil ma'ruf masuk neraka. Itu karena yang buat baik tidak istiqomah. Sementara yang ahli maksiat terus-menerus tidak berputus asa mencari, memohon pengampunan daripada Allah. Dalam bahasa agama bertaubat, ya. Taubatan nasuh. Imam Hasan Al-Basri memberitahu kita at-taubatun nasuh. Taubat nasuha itu ialah tandanya, alamatnya antum ghidha dzamba kama ahbabtahu wa tastaghfiru minhu idza dzakartahu. Yang paling mudah diingat, yang susah saya tak berikan, yang mudah aja. Karena tahu menyusahkan orang itu tak baik. Jadi saya bagi yang mudah supaya mudah ingat. Kalau yang panjang-panjang susah nak ingat. Dan beliau saja menyusahkan orang itu tak baik. Hasan Al-Basri, ini seorang ulama tabi'in, ahli hadis. Beliau ini sebetulnya bukan anak orang-orang besar karena mak bapaknya adalah hamba abdi. Ibunya hamba abdi kepada salah seorang istri Rasulullah. Bapaknya pun hamba abdi. Bahkan semasa bayinya, karena ibunya berkhidmat dengan salah seorang istri Nabi, jadi ibunya disuruh kerjalah. Si Hasan Basri yang bayi ini menangis. Dahaga, maknya misalkan tidak ada rumah, akhirnya disusukan oleh istri Rasulullah SAW sehingga menjadi anak susuan. Ini selepas kewafatan Nabi karena lahirnya pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab. Orang sangat alim, Hasan Basri. Beliau menyatakan, kita ditanya, baik Tuan Hasan Basri, apa sebetulnya yang dimasukkan taubatan nasuha ini? Apa maksud taubatan nasuha? Yani taubat yang apa bahasa Melayu? Nasuha mana yang nasuha lah. At-taubatu an-nasuhu iya antubghidha adzamba kama ahbabta wa tastaghfir Nih yang paling mudah diingat. Taubat nasuha yang selalu kita ingat-ingat itulah Allah suruh kita taubatan nasuha bukan sekadar taubat saja. Taubat ni ada macam-macam tingkatannya. Ada orang bertaubat tapi masih sering kali kalah dengan hawa nafsunya, itu belum nasuha. Taubatan nasuha kata Imam Hasan Basri ialah antub ghidad damba kama ahbabtahu wa tastaghfiru minhu
wa tastaghfira minhu idza dzakartahu. Artinya taubat nasuha ialah antum idza dzamba kama ahbabtahu. Engkau membenci dosa. Engkau membenci dosa. Jadi dosa yang dilakukan adalah sebagaimana dahulu kamu menyukainya. Oh, susah ya. Orang buat maksiat pasti sukalah, semasa buat maksiat mesti suka. Ketika seorang tu melakukan maksiat, mesti suka pada maksiatnya. Sebab kalau tak suka, mana buat? Nah, dikatakan taubat nasuha jika ia mampu membenci maksiat yang pernah dilakukannya sebagaimana dahulu ia menyukainya. Jadi kalau itu taubatan nasuha ini apa ini? Kerja tangan, kerja hati, kerja kaki, kerja mata, hati. Jadi kaitannya dengan benci dan suka. Dahulu bahkan main seronok tipu orang pamannya. Bahkan kenduri kesyukuran setiap berjaya menipu orang. Repi sungguh ketika asyik dia mengumpat orang. Puas rasanya. Lega, hilang stres. Kalau ingin taubatan nasuha, tanamkan kebencian kepada dosa yang pernah dilakukan dahulu sebagaimana dahulu kita pernah menyukainya. Itu satu. Dan ini mesti yang sangat subjektif jamaah sekalian, karena mungkin A telah berjaya, B masih belum, C mungkin setengah-setengah. Sangat-sangat subjektif. Betul. Dan wa tastaghfiru minhu idza dzakartahu. Dan engkau memohon ampun, minta ampun daripada dosa tersebut setiap kali engkau mengingatinya. Setiap kali kita ingat akan dosa atau kesalahan yang pernah kita lakukan, kita segera istighfar. Terlintas ya astagfirullahaladzim, disertai dengan rasa benci dan tak suka. Tapi kalau banyak astagfirullahaladzim, ya Allah, daulah aku buat salah, tapi puas rasanya saya puas. Adakah buat dosa puas? Sekarang sana berhijrahlah karena saya dah puas buat maksiat. Apakah benda buat maksiat puas? Apalagi cerita dengan bangganya Allah Akbar. Itu bukan taubat. Asal bahasa itu taubat menipu itu. Ya. Ini taubatan nasuha yang paling mudah kita ingatlah. Kalau ikut Sufyan Tsauri mungkin sudah sikit. Ikut Fudail bin Iyad agak mudah juga, sebab ayakuna dzabu baina ainihi fala yazalu ka'annahu yanzuru ilaihi. Taubatan nasuha itu yakni bila seorang sentiasa melihat dosanya itu berada di depan matanya. Sentiasa melihat dosa kesalahan yang pernah dilakukan itu sentiasa berada di depan matanya. Sentiasa nampak, saya ingat saja. Dan sekali ingat pula istighfar. Sekali ingat. Apalagi dia tidak tahu sama ada taubatnya telah diterima oleh Allah ataupun belum, sehingga dia tidak menghentikan istighfarnya. Bukankah kita ini sering jamaah sekalian berhenti istighfar atau menjadi kurang istighfar karena merasa dosa yang kita lakukan 10 tahun yang lalu Allah dah ampunkan, walau Allah tu belum beritahu pun. Kenapa orang yang tidak kurang, kenapa orang kurang merasa bersalah karena dosa yang dilakukan 10 tahun yang lalu? Dan kenapa orang masih merasa bersalah karena dosa yang dilakukan semalam? Apakah karena jika dosa itu baru dilakukan rasa bersalahnya kuat? Bila sudah lama menjadi hilang? Apakah berlalunya masa yang lama itu menyebabkan kita dosa itu telah terpadam? Juga tidak. Biasanya orang itu akan malas istighfar karena dia fikir dosanya diampun. Alasannya apa? Dah lama takkan Allah ampun, dah lama. Ini fahaman agama amanah lah, dah lama takkan. Kepada manusia mungkin boleh begitulah. Apa wah ni takkan awak tak maafkan saya, dah lama dah kita buat salah. Salah tapi dah lama kan.
Dah 27 tahun 3 bulan 6 hari dah. Awak masih ingat? Ya Allah, betul ya Allah, benar habamu aku buat salah, tapi lama ya Allah, masa aku ni masih umur 17, 18 tahun, takkan aku tak ampunkan. Allah tak beritahu yang kita dah diampunkan. Benar ada orang yang bertaubat dan semasa hidupnya Allah telah beritahu kepada orang itu bahwa taubatnya telah diterima. Ya, beruntung itu. Itu ada dalam surah Taubah. 3 orang baca surah Taubah, jumpa dah tu. Jangan tanya ayat berapa, baca pertama hingga akhir jumpa insya-Allah. Iya. Bayangkan sahabat Nabi 3 orang kesalahannya karena tidak ikut perang Tabuk. Dihukum oleh Allah, dipulau oleh Allah. Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk pulau 3 orang ini jangan tegur dia, jangan beri salam. Bila mereka bagi salam jangan jawab. Akhirnya Nabi pun suruh istrinya keluar dari rumah, jangan layan. Akhirnya orang ini merasa betul-betul hidupnya tersempit. Madinah yang luas terasa sempit. Sehari, 2 hari, 2 hari, akhirnya selama lebih kurang 50 hari. Dan dia tidak marah, bahkan dia mengaku salah dan bersedia menerima apa saja hukuman daripada Allah. Selepas 50 hari dia pulau oleh umat Islam, barulah turun ayat yang menyatakan bahwa dosa 3 orang ini Allah dah ampun. Macam mana agaknya? Bagaimana agak perasaan orang itu ketika dapat diberitahu oleh Allah melalui wahyu dan ayatnya masih ada sekarang bahwa dosanya telah memang itu luar biasa. Kita tak termasuk orang ini. Macam mana kita boleh meletakkan deadline? Ya Allah dah lama tahu takkan kita ampun. Ini kitab ke benda. Sebab itu kata Fudail bin Iyad, kamu telah melakukan taubatan nasuha jika kamu sentiasa merasakan dosa kamu tu seakan-akan sentiasa depan mata kamu dan kamu melihat wala yazalu ka'annahu yanzuru ilaik. Barulah sehingga orang yang seperti itu tidak mungkin akan menghentikan, akan mengurangi apa yang menghentikan istighfarnya. Ditambah pula kalau campur dengan nasihat Hasan Basri, tanamkan rasa benci kepada kesalahan yang pernah dilakukan sebagaimana kita pernah menyukainya dahulu ketika melakukannya. Dan setiap kali mengingatinya, kita segera istighfar. Itulah taubatan nasuha. Tapi susah ya ke zaman ini, zaman sekarang kadang taubat pun kena suruh. Yang dulu taubat pula, marah pula. Pula engkau belum suruh aku taubat, engkau yang banyak dosa yang belum taubat. Apa salahku? Jadi mas taubat dengan macam beli sayur pokoknya. Itu masalah serius. Awak kena banyak taubat. Apa pula engkau suruh aku taubat? Apa dosaku? Patut awak yang bertaubat. Jangan mengadap. Astagfirullahaladzim. Jangan. Taubat bukan masalah benda yang remeh ya. Baik, yang mesra, sekarang kita akan teruskan ayat yang ke-72. Bermakna kita akan mempelajari sifat ibadah Rahman yang ke berapa nih ya? Ayat 72. Sifat Rahman yang ke berapa? Coba dikira atau beri tanda lah. Nomor 1 ini, nomor 2 itu, nomor 4 ini gitu. Baik, kalau itu untuk sementara kita kira sama-sama. Ibadah Rahman ini kan berada pada ayat 63 ya. Coba lihat. Ciri sifat-sifat ibadah Rahman yang pertama apa? Dalam ayat 63, nomor 1. Yamsuna al-ardi hauna, betul? Tuh. Yakni menjalani kehidupan sehari-hari tingkah lakunya penuh tawadhu, rendah diri, tidak sombong. Nomor 2,
Idza khatabahul jahilun qalu salama. Mereka sentiasa memperlakukan orang yang berbuat jahat kepadanya dengan kebaikan. Dikata orang, ya senyum aja lah. Diumpat orang, dibalas dengan senyuman. Dia tak mau buat perbuatan yang salah seperti mana orang yang. Nomor 3, apa dia? Sentiasa qiyamul lail. Betul, menggunakan malam hari untuk qiyamul lail. Yang keempat, tengok dalam tu, supaya nanti pilih rujuk sendiri. Yang keempat, ayat yang ke-65, apa dia? Sentiasa memohon agar Allah elakkan diri pada api neraka. Yang kelima, ayat 67, mereka sederhana dalam berbelanja, tidak boros, tidak kedekut. Nomor berikutnya 6, ayat 68, nomor 6, tidak syirik. Nomor 7, tidak membunuh. Nomor 8, tidak berzina. Nomor 8. Sekarang ayat yang ke-72, maknanya sifat yang ke-9. Jangan salah itu. Bagi nombor kat Qurannya itu 1, 2, 3 macam tu. Sekarang yang ke-9 dan yang ke-10. Ayat 72 ini sifat ibadur rahman yang ke-9 dan yang ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina la yashhaduna az-zur. Itu nomor 9. Yang ke-10, wa idza marru bil lagwi marru kirama. Walladzina, dan orang-orang la yashhaduna, mereka tidak menyaksikan azur, akan zur. Nanti saya jelaskan apa makna zur. Nomor 9, mereka tidak menyaksikan zur. Yang ke-10, wa idza marru bil lagwi marru kirama, dan apabila mereka melewati menjumpai lagwun, akan perbuatan lagwun, marru kirama, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan dan kemuliaan dirinya. Jemaah sekalian, sekarang saya dengar dari siapa kita fahami dahulu kalimat yang ada dalam ayat ini. Ada dua. Pertama kalimat zur, kedua kalimat lagwun. Apa yang dimaksudkan zur dalam ayat ini? La yasaduna zur. Zur, makna asal kalimat zur, zai, waw, ra, asyai'u wa wasafahu bi ghairi sifatihi wa wada'ahu fi ghairi maudhihi. Zur itu yakni memperelok, memperindah sesuatu, memperelok atau mempercantik, memperindah sesuatu, dan memberikan sifat bukan dengan sifat yang sebenarnya, atau meletakkannya bukan pada tempat yang semestinya. Itu makna dari segi bahasa. Kita memberikan sesuatu sifat pada sesuatu benda yang bukan sifat yang sebenarnya. Kita meletakkan sesuatu benda bukan di tempat yang semestinya. Tujuannya yakni hendak memperelok, mempercantik. Contoh ya mas sekalian, karena kita maulah, kita mau anak kita ini bahasa dari bahasa ya. Kita mau anak kita ini minum minuman yang sehat tetapi tak sedap, pahit. Minuman menyehatkan
tapi sehat tapi tak lezat. Pahitlah. Mau obat lah, begitulah kepada anak. Dan anak manalah suka minum benda-benda yang tak lezat, tapi kita mau dia minum. Tak apalah pahit. Lalu kita, dan budak tu dah boleh baca, kita tulislah kat botol tu punya air apa kesukaan dia. Budak mana minum, suka minum apa namanya? Jus apa? Tulis kita jus. Tengok nak ini, tengok ni. Ini jus ni. Mana kita telah memberikan label, kita memberikan sifat pada benda itu yang bukan semestinya kan. Untuk tahsin, untuk mempercantik, memperelok bagi meyakinkan orang itu. Perbuatan itu namanya zur. Zur itu macam tu. Ada orang nak jual apa, orang jualan yang menipu lah, jual kain ke, jual karpet ke, jual kain baju batik ke. Ya, karena dia nak meyakinkan pembeli supaya kita yakin dan mau membeli, walaupun sehelai dengan harga yang tak berpatutan. Macam-macam lah, ini kain, itu macam gini, macam bagi. Sehingga, jadi tujuannya apa ya? Tujuannya untuk meyakinkan kita agar kita yakin yang benda ini elok. Walhal hakikatnya ia tak cantik. Perbuatan dia melakukan sesuatu itu namanya zur. Tipu namanya ya. Ya, tipu memang petipu. Ai ma'khuduz zur min kalimat zur di bahasa Melayu za waw ra ini juga bermaksud al-mailu wal inhiraf 'anit tariqil mustaqim. Menyimpang atau menyeleweng ataupun keluar daripada jalan yang lurus. Bila kereta api berjalan di atas landasan dia yang betul, akan sampailah destinasi yang dituju. Tak macam mana lah karena kereta api ini mungkin roda dia bengkok ke, bukan apa namanya, atau landasannya yang terputus ke, akhirnya kereta api keluar daripada landasan dia. Terkeluarnya kereta api ataupun MRT daripada landasan itu namanya zur. Zur juga tu namanya. Ini bermakna zur itu mana benda yang baik ke tak baik? Tak baik lah. Zur dalam ucapan tak baik, zur dalam, ya memanglah ada unsur menipu. Sebab itu azur juga dikatakan penipuan. Boleh dikatakan begitu, ya. Itu makna zur. Kemudian yang kedua yakni al-lagwu. Lagwun. Wa idza marru bil lagwi. Apa itu lagwun? Lagwun yakni ma la khaira fihi minal aqwali wal af'ali. Lagwun yakni apa saja ucapan atau perbuatan yang tidak ada kebaikan sikit pun padanya. Kita bercakap, kita berborak 1 jam tapi tak ada manfaat, itu namanya lagwun. Kita jalan-jalan tak ada memberi manfaat, walaupun kita berjalan-jalan sudah selama 51 minit 2 second. Betul, time-nya di set betul. Itu namanya perbuatan yang lagwun. Sehingga terjemahan bebas dalam bahasa Melayu, lagwun ini maknanya perbuatan atau ucapan yang sia-sia. Yakni ma la khairu fihi minal aqwali wal af'ali. Perbuatan, ucapan atau apa saja yang tiada kebaikan sikit pun padanya. Baik. Sifat yang ke-9 bagi ibadur rahman atau hamba-hamba Allah yang Allah akan sentiasa limpahi atas mereka kasih sayangnya, rahmatnya, ialah walladzina la yashhaduna az-zur. Itu nomor 9. Orang-orang yang mereka tidak menyaksikan. La yahadun, tidak mau menyaksi, tak mau melihat, apalagi melibatkan diri dalam perbuatan zur.
Menyaksi pun tak nak. Itu maksudnya. Yakni semua apa yang dilakukan apa adanya. Merah dikata merah, biru dikata biru. Panjang dikata panjang, tiga dikata tiga. Dia tidak pernah memperdayakan orang lain untuk meyakini apa yang dia ucapkan, tapi dengan penipuan. Kalau kita yang jadi ibadah Rahman, jamaah sekalian, katalah kita nak jual kereta kita. Kita itu sebenarnya pernah aksiden. Ya, tak banyaklah, hanya 6 kali aja. Dah mana 6 kali? Sikit daripada 8 kali. Dan pintu kanan, pintu kiri itu dah dituko dah, tak lagi ori. Bumper pun dah tuko. Bahkan enjin pernah tukar dia punya kidney dia. Enjin pun ada kidney dia, dah tukar. Tapi karena mekanik ni pandai, pemain pandai sehingga nampak baru catnya betul ori. Lalu kita jual pada orang, cik, tolong kita ni. Murah cik ini. Ini kita masih asli. Tengok, cuma diketuk, tak ada apa-apa. Setak sekali hidup. Accident free cik ni. Tengok cat dia. Baru satu kaca. Jadi orang yang tak ada pengalaman, oh iyalah cantik lah, memang semuanya. Kita kata ini ori, tak ada yang tukar, tak ada accident, tak ada apa. Nah, orang ni pastilah percaya. Apalagi kita datang waktu mungkin pakai kain palikat, macam baru balik surau. Pakai songkok putih, tangan pula pegang tasbih. Cakap pun mungkin perlahan, nampak muka orang puasa. Kawan tu letakkan Pak Haji tipu, memang betul lah. Pertama, jamaah sekalian, perbuatan kita itulah mazur tu macam tu lah. Aksiden 6 kali dia kata aksiden free. Macam mana tu? Pintu dah tukar dia kata masih ori. Dan ini datang dari Jepun kata. Jepun apa ke benda? Itu kilangnya ada di batang bercuntai apa. Umpamanya kan. Dan niaga seperti itu, hasil jualan yang diterima itu adalah haram. Itu hukum lain itu. Hasil jualannya haram. Perbuatannya menipu, zur. So apa yang rugi? Adakah mungkin kita, siapa yang rugi? Yang beli yang rugi, kena tipu. So bukan yang kena tipu yang rugi, yang menipu itu double rugi, triple rugi. Itu dalam transaksi niaga, zur. Dan banyak lagi jadi. Makna tidak ada kejujuran bagi meyakinkan orang lain menerima apa yang dikatakan. Dia terpaksa tahsin dalam bahasa Arabnya. Tahsin dia kasih makeup kuat-kuat dengan bagi dan lagi sebagainya sehingga orang mau menerimanya. Dalam apa saja kegiatan. Mau percakapan ke, dalam perniagaan ke, dalam apa sajalah. Penipuan tidak harus ada. Mungkin kita rugi kalau kita kata cik, ini saya jual kita ni, tapi cik nak beritahu ya, kita saya ni sebenarnya sudah 6 kali accident. Atau hampir 7 kali tapi tak jadi yang 7. Pintu ini, sebenarnya 4 pintu ini semua dah tukar cik. Jangan cat ini pun sebenarnya bukan ori, baru tak baru ya. Izin itu pun sebenarnya ini tu kan ini. Jadi saya cerita apa adanya cik. Kalau cik mau harga sekian, sila belilah. Kalau tak nak pun tak apalah. Itu pertama berkat dan dia tidak berdosa sikit pun. Tapi manusia ni pelik. Lebih suka untung katalah 1,200 tetapi berdosa dan bukan dosa kecil. Zur dosa besar. Hasil jualannya adalah haram. Paham ya? Ini zur. Orang ibadur rahman la yashadun.
tak nak terlibat, menyaksi pun, tengok pun tak nak. Apalagi melakukannya. Itu makna yang umum daripada ayat ini. Kebanyakan mufassir memahaminya seperti itu. Dalam bab akidah, jelaslah zur dalam akidah maknanya syirik lah. Syirik itu kan zur, menyeleweng daripada jalan yang lurus. Itu dalam akidah. Syirik, apalagi fasik, kufur, dan lain sebagainya. Itu az-zur. Dijauhi. Bukan sekadar tidak mau melakukannya, menyaksikannya pun mereka tak nak. La yashhadun. Yang ke-10, wa idza marru bil lagwi marru kirama. Apabila mereka melalui, melewati, menjumpai perbuatan lago. Lago tadi mana perbuatan yang tidak membawa apa-apa kebaikan ataupun manfaat. Mereka marru, segera melaluinya, meninggalkannya, kiraman, karena hendak menjaga kemuliaan dirinya. Karena ibadur Rahman yakin seyakin-yakinnya, jika ia terlibat dalam perbuatan lago, harga dirinya, kemuliaan dirinya, karamah insaniyahnya akan jatuh. Perbuatan lago yang tidak bermanfaat, bahkan membawakan dosa. Yang tidak memberi manfaat pun, perbuatan atau ucapan yang tidak memberi manfaat pun akan ditinggalkan, apatah lagi ucapan atau perbuatan yang dosa. Lagilah dijauhi. Amr bin Qais berkata, yang dimaksudkan mereka marru bil lagwi marru kirama, bila melalui menjumpai perbuatan lagu, mereka akan lalu begitu saja, tidak mau berhenti, tidak mau melibatkan diri. Lagun di situ kata Amr bin Qais, yakni mujalasus su'i, majlis yang apa su ya? Buruk. Majlis yang buruk, mana majlis apa ya? Ya, majlis yang ada maksiat ya, banyak maksiat. Apa saja? Ya mah boleh cari contoh sendiri. Tak nak, tapi seronok. Ini bukan mas seronok, mak tak seronok mah. Jadi bila cerita ayat sini, ceritanya bukan seronok tak seronok, suka atau tak suka. Ceritanya yakni api neraka. Cinta Allah atau kemurkaan Allah. Jadi majlis su, termasuklah kata Imam Malik daripada Zuhri, lebih keras lagi. Allahu ay la yahdurunahu wa la yarghabuna fi. Bila mereka menemui, menjumpai atau dijemput ke suatu majlis, dan di majlis itu ada syurbul khamri, ada minuman arak, pesta arak, minum arak ke apa karena walaupun mereka tetap kami minum arak bukan untuk mabuk, minum arak untuk suka-suka. Macam mana buat dosa suka-suka? Imam Malik kata la yahdurunahu, ibarat Rahman sekali-kali tidak akan mau hadir tempat itu walaupun dijemput. Lebih rela orang itu mungkin kecewa karena dia tidak datang daripada ia datang tapi dapat kemurkaan Allah. Wala yarghabuna fi, jangankan hadir, jangankan datang, suka pun tidak. La yarghabuna fi, itu mana tidak suka sama sekali. Dalam bahasa kasarnya benci. Rohiba fi, la yarghabu fi. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Imam Malik melakukan hadis Nabi, mangkana, tolong terjemahkan, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa saja yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, fala yajlis, maka janganlah ia duduk,
ala ma'idatin, di meja. Maidah sebenarnya bukan meja ya, mana ya makanan lah. Ya makanan, majlis makan lah gitulah. Maidah bukan meja. Kalau meja itu meja hanya seorang macam mana? Jadi mana yang majlis santapan lah, namanya santapan. Yudaru alaihal khamru, di mana di majlis itu diedarkan, yudar diedarkan, dalamnya al khamru, atau apa yang memabukkan. Di majlis yang di situ disediakan dihidangkan arak, atau di majlis yang di situ disediakan ganja umpamanya. Khamrun jangan diterima arak saya apa ya? Kata Umar bin Khattab, al khamru ma yukhamiru akla. Apa saja yang boleh menghilangkan kewarasan akal pikiran itu disebut khamrun. Boleh jadi arak, boleh jadi dada, boleh jadi apa saja lah. Ada ganja, tapi kalau apa namanya nasi ganja halal. Itu ada di kedai itu sana Pak jual nasi ganja. Wih ramai orang peminatnya. Tak tahu sama ada kalau makan terus mabuk apa macam. Nama aja ya. Oh nama aja. Masya Allah, tegas ya rupanya hadis Nabi. Jangan. Orang yang benar-benar beriman pada Allah dari akhirat, jangan sekali-kali dia duduk hadir di majelis makan-makan. Maidah itu majelis makan-makan yang di situ dihidangkan arak. Mungkin pertanyaan kita yang masih susah lah tahu apa sekarang ini, zaman sekarang susah, zaman Nabi oke lah. Apa kita fikir Islam itu hanya berlaku pada zaman Nabi? Dan memang begitulah Nabi memberitahu kita 14 abad yang lalu lebih. Bada al-Islam ghoriban kama wa sayaudu ghoriban kama bada. Islam itu datang, Nabi kata, Islam yang aku bawa ini datang mula-mula datang dianggap asing dan aneh oleh masyarakat. Masyarakat Arab susah nak terima Islam. Pelik. Macam mana lah Muhammad dibawa ajaran macam ini, tak boleh, itu boleh, ini gimana? Rasa pelik, aneh, asing, gharib. Wa sayaudu ghoriban kama bada. Nabi berjaya, akhirnya Islam dianggap satu keperluan hidup. Mereka selesa seluruh dengan Islam. Suatu hari nanti akan tiba masanya Islam akan kembali gharib, dianggap aneh, pelik. Jadi mengamalkan apa yang Nabi ini anggap susah lah, ini bukan pada zaman unta, ini zaman kuda. Yalah zaman unta dulu orang naik kuda kan. Sekarang zaman unta nama Nabi, sekarang zaman kuda, zaman lembu. Karena sekarang orang naik kuda, Ferrari, lembu gini. Ya itu kan dulu naik unta ya, sekarang dah lembu gini. Iya kan namanya lembu gini tuh. Mana rasa tahu? Jadi mungkin orang fikir itu susah. Nah ini masalah. Dan ini Nabi telah beritahu sebenarnya 14 abad yang lalu lebih. Kamu tahu tak? Islam yang aku bawa ini mula-mula masyarakat pun anggap pelik, aneh, tak nak. Tapi Nabi berjuang akhirnya semua menerima dan seronok menjadi orang Islam. Suatu saat nanti, suatu hari nanti akan tiba masanya nasib Islam itu seperti itu. Dianggap aneh, dianggap pelik. Orang mungkin tak mau menghadiri majlis yang juga ada arak, dianggap awak ni ekstrim lah, awak ni radikal lah, awak ini apa? Radikalis lah, fundamentalis lah, ekstremis lah, aiskrimis lah. Dan bila digelar itu orang pun, aduh, aku digelar. Coba kita ni sedang ni kena sedikit liberal lah. Tolak ansur, kan itu bahasa yang biasa digunakan. Kita kena tolak ansur lah, bukan. Kita saling menghormati, kan kita hidup berbilang kaum, bahasa dan tolak ansur di zaman sekarang. Kita bukan mencampuri agama yang lain, bukan ikut campur, bukan. Tolak ansur maknanya bila ada orang bukan Islam, katalah orang Hindu umpamanya, ya, meraihkan agama Hindu dia. Hari besar mereka namanya apa ya? Hari besar itu. Taipusam umpamanya kan.
Yang perayaan agama itulah yang apa? Usam yang kabadi ya, yang cucuk paku, apa martil dimasukkan, kapak, kan? Dia buat itu punya mereka dan kita sebagai orang Islam, kawan kita ya sudah, jangan ganggu dia, jangan. Itu makna tolak ansur agama itu macam itu lah. Itu makna tolak ansur, bukan tolak ansur kita mesti ikut mikul sekejap. Bukan. Kita ini sudah salah faham. Atau mungkin kita sudah punya fahaman yang salah. Tolak ansur maknanya kalau mereka meraihkan hari raya seperti itu, ya apa saja kita pun datanglah, walaupun tuh suruh pegang-pegang pun pegang aja lah, bukan apa-apa. Tak boleh. Tolak ansur maknanya kita di luar dan kita biarkan mereka melakukan tanpa kita mengganggu sedikit pun. Bila kita kalah toke TNB, ya tetap kita supply listriknya, begitulah. Kalau kita kata bos sabas, kita tetap bagi dia. Jangan siap kok kalau kau buat juga Islam gelap 1 minggu, tak boleh. Jalan kita tutup, tak boleh. Jangan ganggu itu saja. Orang Kristian katalah meraihkan umpamanya hari Natal ke apa ke Christmas ke, pergi gereja ke apa, sudah silakan. Kita sudah tak payah. Itu namanya tolak ansur yang benar itu seperti itu. Lakum dinuku waliyadi itu seperti itu. Bukan maknanya ya wah ini gimana, cobalah sih tolak ansur. Pergilah sana, raikanlah. Kalau perlu awak tempah sendiri uniform Santa Claus. Kalau orang hanya pakai sepasang, you pakai 2 pasang kalau perlu. Apakah benar? Bukankah mereka pun kalau hari raya pun meraihkan raya kita juga ikut takbir umpamanya? Bukan ya mas, kita ini kan telajak, fahamannya kurang betul. Tuh langsung macam itulah. Nabi biarkan orang-orang Madinah, orang Yahudi di Madinah beragama mereka, dijamin oleh Nabi keselamatan dirinya, hartanya tidak diganggu, walaupun mereka bersetuju tentunya membayar cukai namanya jizyah. Tapi Nabi tidak ikut sama. Dan mereka pun tidak jemput Rasulullah. Ya Muhammad, ini esok kami nak rayakan hari besar Yahudi dah. Apa boleh datang tak? Banyak meresmikan apa ke, pukul gendang ke apa ke. Tak ada. Dan Nabi pun tak jemput mereka datang ke masjid. Dia faham. Itu maksudnya sebenarnya. Jadi jika katalah orang mukmin yang benar-benar beriman pada Allah dan Rasulnya, kata Nabi, tidak mau menghadiri majlis yang di situ ada lagun. Lagun selalu ada, yakni ada arak, ada pengaruh yang maksiat lah. Itu bukan orang mukmin yang radikal, bukan. Memang itulah mukmin yang sebenar. Mukmin yang sebenar. Jadi jangan kita dicap sebagai orang ekstremis karena berpegang pada agama yang benar. Tapi bila kita bersedia melonggarkan pegangan kita terhadap ajaran agama yang benar, wah, dianggap kita orang paling toleran umpamanya. Ya betul lah, agama kamu kata haram, tapi coba sesekali kamu ubahlah haram jadi haram ke. Karena masalahnya nanti banyak kawan kalau kamu tak kata haram tapi haram, nanti ramai kawan, ini kamu haram. Kita orang yang beriman, kita ingin jadi ibadur rahman, kata habis yang kata haram itu Allah, bukan saya. Kalau Allah kata haram, takkan saya kata haram. Dan ini bukan ekstrim, dan itulah mukmin sejati. Sebagaimana kita menghormati orang-orang bukan Islam sudah kita, mereka pun kena faham gitulah. Dan cara menghormatinya itu tadi, tidak mengganggu. Mereka mau apa, kawannya mau pecahkan kelapa, walaupun kelapa mahal, ya sudah, sila. Ya gula itu kan kelapa mereka sendiri kan. Kan ada pecah kelapa tuh, apa nama acara apa tuh? Wah kelapa mahal. Ya sudahlah. Jangan ganggu. Kalau kita ganggu, itu baru kita betul Islam melarang. Inilah. Jadi orang Islam pasti fahamlah tentang tuntutan agamanya. Lakum dinukum waliyadin. Sebab jelas sekali. La yasaduna sur. Kalau kita baca dalam mufassir salaf zaman sekarang keras sekali.
tak boleh mendatangi tempat-tempat maksiat, yang itu ada arak dihidarkan, dan itu Masya Allah, dan macam wajib umpamanya. Dan cakupan kalimat zur, cakupan kalimat lagun ini sangat luas. Sangat luas. Kalau kita lihat di dalam hadis Nabi umpamanya, ada satu hadis yang riwayat Bukhari Muslim. Kalau kita baca hadis ini dan memahami lah maksud yang sebenarnya Nabi, mungkin kita ya timbul rasa takut lah, rasa takut. Karena begini ya, di dalam hadis bersumber daripada Abi Bakrah, riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kamu aku beritahukan tentang sebesar-besar dosa besar? Nabi tak kata maukah kamu aku beritahu dosa besar, tapi Nabi kata maukah kamu aku beritahukan sebesar-besar dosa besar. Maknanya daripada sekian banyak dosa besar itu ada yang besar-besar lagi. Ya, tentulah sahabat kata bala. Benar ya Rasul? Ya. Apa itu ya Rasul? Sebesar-besar dosa. Salatan. Ada 3 Nabi kata. Dosa besar itu banyak, tapi kepala dia ada 3. Imam dia ada 3. Ya Rasulullah, apa dia Rasul? Yang pertama, asyirku billah. Syirik pada Allah, itu sudah jelas betul. Yang kedua, uququl walidain. Menderhaka kepada kedua ibu bapa. Itu sebesar-besar dosa yang sekalian. Jadi hati-hati ya, walaupun mungkin minta maaf, katalah anak dengan mak bapaknya berbeza agama umpamanya. Karena dahulu mungkin satu keluarga non muslim, sekarang anak-anaknya masuk Islam, ya, divert non muslim, kemudian reward ya. Reward dan muslim. Reward kan convert ya? Kenapa gunakan convert? Dia tanya yang mengistilahkannya, jangan tanya saya. Kemudian mak bapaknya katalah masih bukan Islam. Kewajiban anak menghormati, memuliakan mereka ini wajib. Kewajiban itu tidak akan gugur. Bahasa mudahnya beginilah jemaah sekalian. Siapapun orang tua kita, walaupun berbeza agama dengan kita, mereka hingga bila-bila masa, hingga mati maksudnya, tidak akan kehilangan hak untuk dihormati oleh anak-anaknya, walaupun mungkin kehilangan hak untuk ditaati oleh mereka. Saya ulangi. Orang tua kita, siapapun mereka, tidak mungkin akan kehilangan hak untuk dihormati oleh anak-anaknya, walaupun mungkin kehilangan hak untuk ditaati. Taati dan hormat beza ke sama? Taat dan hormat sama ke serupa? Bezanya? Mana contoh ya? Sa'ad bin Abi Waqqas contohnya. Dahulu kafir di Makkah. Orang tuanya pun kafir, maknya pun kafir. Setelah memeluk agama Islam, ya, sambil agama Islam, maknya tak setuju. Memang mengamuk habislah. Sehingga maknya pun bersumpah, dia saat mak kamu tak ridha pada kamu sampai bila-bila kamu memeluk agama Muhammad. Mulai hari ini kalau kamu tidak keluar dari agama Muhammad, mak mulai hari ini akan mogok makan. Bukan mogok lapar, mogok makan. Maknanya tak mau makan. Mogok makan itu tak mau makan. Kalau mogok lapar, tak mau lapar. Makan aja, itu mogok. Saya gunakan mogok makan. Saya tak. Ya betul kan? Oh hari ini driver taksi semua mogok. Maknanya bawa taksi ke tidak? Adalah dia mogok kerja, maknanya kerja tidak? Tak
nak kerja. Jadi kalau mogok makan, tak nak makan. Kalau mogok lapar, makan aja. Itu istilah yang kurang tepat itu. Dia mogok lapar. Wih, mana kehabisan beras tuh. Nanti. Mulai hari ini tak nak makan, tak nak minum. Mati-matilah selagi kamu belum menyatakan keluar daripada agama Muhammad. Jadi maknya sehari, 2 hari tak makan atau makan lama. Saat membujuknya, mak jangan begitu, mak makanlah, ini bahaya mak begini. Ringkas kata, segala maknya pula dah tak tahan agaknya. Dah beberapa hari tak makan tak minum, saat pun tak nak meninggalkan agama Islam. Tapi juga tidak mungkin mematuhi, mentaati perintah permintaan ibunya walaupun ibu sendiri. Sebab kalau dia lebih nak patuh pada perintah ibunya, kena tinggalkan agama Islam lah. Jadi saat dihadapkan pada 2 pilihan, mesti pilih salah satu. Melihat maknya sudah makin kritikal, kata saat ginilah bu, bahasa mudahnya. Jika sekiranya ibu mempunyai 100 nyawa, jika sekiranya ada 100 nyawa lah, dan nyawa ibu ini satu demi satu keluar, satu. Sekarang nyawa ibu tinggal 1, menunggu nak keluar lah karena tak makan tak minum. Ketahuilah saat anakmu tidak akan keluar, tidak akan meninggalkan agama Muhammad. Sekarang terpulang pada ibu. Mau makan sila, mau tak nak makan sila. Akhirnya maknya melihat saat ini begitu kuat sekali pendiriannya, ya apa boleh tak boleh ini. Buat makan dia, tak tahan dia. Maknanya ibunya tadi kehilangan hak untuk ditaati oleh si Sa'ad. Tapi Sa'ad tetap menghargainya sebagai ibu. Jangan sekali orang tua ini dijatuhkan harga dirinya, dipermalukan, tak boleh. Sebab orang tua apapun siapapun mereka tetap mempunyai hak untuk dihormati. Cakap kena lemah lembut, kena minta tolong di sini, sakit kena diantar, begitulah. Tapi jangan mereka mungkin kehilangan untuk ditaati jika permintaan arahan mereka bercanggah dengan arahan Allah dan Rasulnya. Sebab itu Nabi menyebut dosa besar terbesar kedua derhaka kepada. Itu saat dia jadi luar biasa itu sahabat Nabi. Akhirnya ibunya yang mengalah di hadapan saat yang punya pendirian yang macam batu ni lah. Tapi dalam kisah hari ini zaman moden, anaknya pula yang muslim pula yang kalah biasanya. Dan itu pernah berlaku kepada Gandhi. Dahulu pernah saya cakap Wijaya Lakshmi Pandit, yang muslim itu namanya. Seorang perempuan namanya Wijaya Lakshmi Pandit, cucu pada Mahatma Gandhi, anak pada Motilal Nehru. Jadi kira anak saudara kepada Jawaharlal Nehru. Istilahnya cousin kepada Indira Gandhi. Dia memeluk agama Islam. Nak meluk agama Islam karena punya kekasih muslim, Dr. Saifuddin namanya. Orang India, Dr. Saifuddin muslim. Inginlah kahwin dengan Dr. Saifuddin. Maknya tak setuju, ayah tak setuju. Yalah, orang Hindu mana boleh kahwin. Sebab syaratnya si Lakshmi Pandit ini, Wijaya Pandit ini memeluk agama. Jadi keluarga Gandhi ini malu jika ada salah seorang anggota keluarganya meninggalkan Hindu, memeluk agama. Mak bapak tak didengar, Wijaya dah tak tahanlah menahan penyakit cintrongnya kepada Dr. Saifuddin. Itu namanya penyakit cintrong, bukan cinta. Cinta itu tahap rendah, ini cintrong. Sudah tahap. Akhirnya Mahatma Gandhi turun tangan, panggil cucunya ini. Cu, atukmu tidak rela kamu nak meluk agama Islam. Kalau kamu nak meluk agama Islam juga, nak kawin dengan Saifuddin, sila. Tapi kamu akan melihat bangkai atukmu depan mata kamu. Atukmu mulai hari ini akan mogok makan. Ya, Gandhi kan keras orangnya kan. Mahatma Gandhi kan keras orangnya. Dan senjatanya itu adalah
tak makan, gitu aja. British pun pening, tak makan. Tak makan. Dah lemah, sangat lemah. Cucunya ini sayang sama atuknya. Wijaya Laxmi Pandit sayang sungguh melihat atuknya makin teruk nak mati, lama kasihan. Tak apalah Tok, saya mengurungkan niat saya tak ajar Islam lah. Okey, saya baik-baiklah dengan Saifuddin. Sudah saya putuskan dah. Sekarang atuk makan dah. Setelah mendengar pengakuan, ikrar daripada cucunya, barulah Mahatma Gandhi membatalkan apa namanya? Jadi sudah taubat lah. Dah tak mogok lagi makan. Ya akhirnya Wijaya kalah. Tak jadi beragama Islam, tetap Hindu. Gandhi yang menang. Si Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad yang menang, maknya yang kalah. Tengok. Dan ini tak tahulah, mungkin sentiasa ada, mungkin di negeri ada pernah ada, wallahu alam, tapi mungkin kita tidak tahu. Tapi agama sebenarnya itu kena nomor satu. Allah itu nomor satu yang sekalian. Bumi dan isinya ini ciptaan Allah itu nomor dua. Seseorang mukmin wajib rela kehilangan dunia dan isinya asal tidak kehilangan Allah sebagai penciptanya. Itu maksudnya. Jangan kita rela kehilangan Allah hanya untuk memiliki sedikit daripada dunia. Bukan milik dunia dan isinya. Dia masih juga tidak punya tidak mampu menguasai matahari. Matahari juga masih dikongsi. Jika orang itu memiliki kekayaan bumi, langit dan isinya pun, apabila ia kehilangan Allah yang menciptakannya, dia akan masuk neraka. Apalagi yang dia miliki hanya kancil, basikal tua. Tapi kehilangan Allah. Nabi kata menderaka pada mak bapak, itu nomor dua. Saya ulangi, kesimpulannya mudah. Kedua orang tua kita, siapapun kita, walaupun mungkin dahulu pernah mensia-siakan kita, karena tak mau jaga kita diserahkan pada pakcik kita. Mungkin, kan ada kan orang tua begitu kan. Setelah kita berjaya, mungkin mak bapak pula datang, mak pula datang, nak, mak rindu, mak. Kita mana rindu apa ke benda? Jangan. Ingat orang Muslim, orang tua kita siapapun mereka tidak mungkin kehilangan hak untuk kita hormati, walaupun mereka mungkin kehilangan hak untuk ditaati. Kalau itu dipegangi, mudah kesimpulannya. Setelah itu, setelah Nabi mengingatkan dua dosa besar ini, kemudian Nabi kana muttaqian. Nabi waktu duduk bersandar waktu. Ketika menyampaikan dua ini Nabi bersandar macam ini. Tempat duduk. Lama sahabat menunggu. Nabi kata ada yang ketiga. Mana yang ketiga tak sampaikan? Sahabat menunggu. Baru disampaikan syirik dan kepada bapak. Nabi kata ada tiga. Mana yang ketiga? Mula-mula Nabi duduk sana, kemudian Nabi membutuhkan duduk tegak mata. Bila Nabi mengubah posisi duduk daripada bersandar, yang namanya santai dan rileks, menjadi duduk yang tegak, ini memberikan message bahwa yang nak disampaikan benda yang serius ni, yang penting ni. Sahabat pun makin apa agaknya ni, sebab Nabi nak nampakkan benda yang lebih penting dari yang keduanya. Lalu Nabi kata Allah. Sebelumnya Nabi tak kata Allah. Allah tu nak ketahuilah. Nabi beritahu pertama syirik, Nabi tak kata Allah, ketahuilah syirik, tak ada. Allah ukul walidain, ketahuilah mendekat pada bapak, tak ada. Tapi yang ketiga ni Allah, namanya huruf tanbih. Huruf tanbih itu yakni kalimat yang digunakan oleh mutakalim untuk menarik perhatian mukhatab agar dia memberikan perhatian tumpuan yang lebih. Ala wa qauluz zur, ala wa qauluz zur, ala wa qauluz zur. Apa Nabi kata? Ketahuilah yang ketiga itu yakni ucapan atau perbuatan bohong, zur. Itu diulangi oleh Nabi SAW. Zur. Sehingga sahabat yang ada waktu itu yakni fama zala yukarriruha hatta qulna laitah sakata. Nabi mengulang-ulangi 2 kali, 3 kali. Kalau zur, ucapan bohong, tindakan bohong, ucapan sia-sia, diulang-ulang sehingga sahabat kata,
Sehingga kami pun berpikir bila Nabi nak dah berhenti. Inilah berapa kali asyik zuhur. Masa dah jadi macam wirid dah. Ingat, kau jangan bohong. Ingat, jangan bohong. Sahabat pun, berapa banyak dah. Mau berapa kali dah ni banyak. Laula laita sakata. Bila lah Nabi nak berhenti. Nak tunjuk jamaah sekalian bahawa zuhur yang tadi saya jelaskan itu adalah, ya Allah, ya Tuhanku, dosa yang sangat berat dan besar. Zuhur dalam pergaulan, zuhur dalam berniaga, zuhur dalam persahabatan, zuhur dalam pertubuhan, zuhur dalam rumah tangga, zuhur dalam persuami istrian. Ini bahasa baru. Suami istri, kalau jadi masdar, persuami istrian. Tak boleh ada zuhur. Tak boleh. Depan pasangannya pun nampak macam, wah, kata orang Perambi apa? Pijak semut. Ya macam mana pijak semut tak mati sebab tak pakai dibuka ada rongga, macam mana boleh mati? Kalau pijak kucing mati dah. Pijak semut memang tak mati. Tapi bila di belakang, ini zuhur. Tidak boleh. Anak depan orang tua, tua depan anak, sama besan. Dalam apa saja, sebagai orang mukmin wajib hukumnya mengelakkan zuhur. Mengelakkan zuhur. Bila zuhur ini sudah mampu dielakkan, jamaah sekalian, tidak menyaksikan lagun itu lebih mudah. Itulah sebab itu disebut yang 9 dahulu. Kalau yang zuhur pun belum berjaya, nak mengelakkan lagun susah. Dalam bila kita orang tua dengan anak, menantu, kita dengan orang sebelah, jiran, dengan besan, ya itu kena, ya terbukalah, kena jujur. Tidak boleh pura-pura. Mula-mula mesra, lama-lama tak mesra. Bila tak mesra tu panggil pun bukan besan lagi. You nak pergi mana lepas ini? Dulu saya nak jumpa besan dah. Karena dah tak ngam, masa nak jumpa bosan lah gitu. Ada yang panggil besan bosan. Dulu besan, sekarang panggil bosan. Ngeri dengar. Janganlah. Ingat ya, Nabi menyampaikan banyak kali, sebut banyak kali, ulang banyak kali, hingga sahabat pun berfikir, bila lah Nabi nak berhenti ini. Itu pun Nabi menyampaikan sambil membetulkan posisi duduknya. Daripada bersandar, nampak santai dan rileks, jadi lebih serius. Itu menunjukkan bahwasanya zuhur ini maksiat, dosa yang memang wajib ditinggalkan. Itu maknanya. Makna yang kedua, dan ini ada di kalangan ulama tafsir tapi tidak banyak jamaah sekalian. Maksud zuhur di sini yakni la yashadun. Maksudnya la yashaduna syahadataz zuhur. Sesetengah mufasir memahami bukan ini ya, bahasa Arab nih. Di situ ayatnya macam mana? La yashaduna, la yashaduna zuhur kan? Zuhur betul? Mereka tidak menyaksikan. Betul? Mana tidak melakukan azur, perbuatan bohong. Maksudnya buatnya tadi telah kita pelajari. Sudah. Sekarang ada mufasir lain yang memahami tidak seperti mana disampaikan tadi. Tapi maknanya begini, antara yashadun dengan zur ini ditakdirkan ada kalimat yang dibuang. Ada kalimat yang mahdhufah. Jadi dikira-kirakan, bukunya begini. Dikirakan la yashaduna, mereka tidak menyaksikan kalimat itu, yakni syahadata az-zur.
Gitu. Sahadata zuri. Jadi ini baca zura kan? Kalau zura mana jadi objek maf'ul bih kepada ini. Yang maksudnya tadi tak bohong, tak itu, tak curang, tak. Kalau ada sahadata, maknanya begini, mereka tidak memberikan kesaksian, keterangan. Bila nanti jadi saksi di mahkamah dalam satu kes untuk membantu hakim menegakkan keadilan, saksi-saksi ini ketika memberikan kesaksiannya, dia tidak memberikan kesaksian keterangan yang palsu. Maksudnya, artinya dia hanya akan memberikan kesaksiannya sesuai dengan apa yang diketahui semata-mata. Kalau dia nampak E, ya kata E. Kalau nampak biru, kenapa biru? Tak akan sebab bahaya zaman kalau jadi saksi tapi kesaksiannya tipu. Itu bahaya sekali. Apalagi nanti akan dijadikan pertimbangan oleh yang arif untuk memutuskan satu. Nanti saya tunjukkan hadisnya. Jadi ini tafsir yang kedua. Jadi zur bukan lagi menjadi maf'ul bih, sebenarnya menjadi idhafah kepada syahadah. Mereka tidak memberikan kesaksian, tidak memberikan keterangan. Bila diambil keterangannya sebagai saksi dengan keterangan yang palsu. Anda bayangkan seorang hakim katalah yang sangat adil. Hakim itu sangat adil. Pegawainya pun sangat adil. Tapi boleh jadi keputusannya nanti tidak adil, tidak berpihak kepada yang benar, berpunca daripada saksi yang bohong. Ini pernah berlaku pada zaman Nabi. Orang yang paling adil, apalagi ketika jadi hakim, yakni Rasulullah. Rasulullah pernah menjadi hakim. Ada dua orang mengadu jumpa Nabi. Kisnya ya secara umum tidak diadakan, secara terpisah tidak diadakan, tapi berebut hak lah. E kata ini hak saya ya Rasul, benda ini milik saya. B kata tidak, ini milik saya. Masing-masing merasa berhak atas benda yang sama. Karena mereka tidak ada bukti masing-masing dan masing-masing merasa berhak, lalu mereka berdua setuju membawa kisnya ke hadapan Rasulullah. Biar Nabi sendiri yang akan memutuskan benda ini hak A atau hak B. Setelah Nabi panggil, Nabi beri peluang sama pada A dan B untuk memberikan keterangan. Alasan kenapa ia merasa berat pada benda itu. Kenapa dia yang berat? Cakaplah, ya Rasulullah ini hak saya negara gini, bla 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 bla. Habis memberikan keterangan, B pula diminta oleh Nabi. Sekarang B, kamu mendakwa itu milik kamu. Apa buktinya? Tolong jelaskan. B pun ceritalah. Tapi B ini dalam masa bercakap tak selancar A. Cakapnya apa kata ada orang kan dekat kan apa. Jadi Nabi pun ada kan jangan orang sebutnya dia tahu tapi tak arti nak apa namanya itu ya? Gagap. Gugup. Tapi memang kan tak semua orang pandai cakap kan? Ya. Ramai orang tahu tapi ngerti, faham tapi susah nak membahamkan orang. Ada. Jadi memang bukan jenis orang yang petah bercakap. Lidahnya macam apa ya? Ya, lidahnya kolu. Selepas masing-masing diberi peluang untuk memberikan keterangan, kesaksian dan Nabi puas hati, sudah. B sudah. Nabi pun sebagai hakim, kamu datang pada aku membawa kes kamu untuk aku memberikan keputusan yang adil. Tapi aku sebagai hakim, Nabi kata, ana basyarun mislukum. Aku ini manusia biasa seperti kamu. Nabi tak tahu siapa dua orang yang berhak sebetulnya. Nabi tak tahu sebab dia manusia biasa. Tetapi sebagai hakim, qadin sebetulnya dalam bahasa Arabnya, sebagai qadi, aku akan beri keputusan berpandukan kepada keterangan yang kamu berikan. Jadi asas
Penghakiman yang dilakukan oleh Nabi nanti berdasar pada keterangan saksi kan. Tapi Nabi kata, tapi aku nampak di antara kamu ada yang alhanu min ba'di. Soalnya kamu lebih petah bercakap daripada yang lain. Bahasa mudah, A lebih pandai bercakap daripada B, gitulah. Sedangkan aku akan memutuskan, memberikan keputusan berdasarkan apa? Keterangan kan. Maka siapa saja yang sekiranya keputusan aku nanti tidak berpihak kepada yang benar, tapi Nabi tak tahu. Keputusan Nabi diberikan maklumat. Maknanya, katakanlah jika keputusan aku nanti aku berikan pada A yang menang, tapi hakikatnya barang itu hak B, milik B, tapi A yang berjaya meyakinkan hakim sebagai haknya. Mana keputusan hakim itu adil kan tak adil sebenarnya? Tak adil kan? Dan Nabi dah beritahu dah. Jika keputusan aku nanti ternyata tak adil, bukan aku sengaja zalim, tapi semata-mata keputusan aku berdasarkan keterangan kan. Hakim mesti itu. Dan hakim tidak salah. Nabi kata, terpulang kepadanya. Manakala pada A, terpulang kepada A. Kalau kamu ambil silakan, kalau kamu tak ambil pun silakan. Karena sebenarnya aku telah menyerahkan kepada qit'atum minan nar. Keputusan aku itu ibaratnya potongan daripada api neraka. Maksudnya, jika sekiranya nanti keputusan itu berpada A, terpulang pada kamu A. Tapi kebenaran yang aku berikan pada kamu itu kepingan api neraka. Sebab boleh jadi hakikatnya benda ini hak B, bukan hak kamu. Hanya saja B tak pandai nak, sehingga kalah. Betul? Yang menang yang pandai cakap. Walaupun yang menang belum tentu yang benar. Betul kan? Nabi dah ingatkan. Nah, aku sebagai hakim tak tahu yang sebenarnya. Aku hanya berlaku adil berdasarkan. Akhirnya bahasa mudahnya A menang dalam kes itu. Setelah menang, jadi sudah baliklah, selesailah kan. Sepatutnya puas hati. A puas hati karena menang. B pun walaupun kalah puas hati karena hakimnya Nabi. Tak mungkin kan menuduh Nabi tak adil. Tapi suruh balik, suruh bersurai, ini tercekak, terduduk, temonu, tak nak balik. Nabi pun tanya, apa hanya hang tak balik? Ini dah habis, kau dah menang, sudahlah, kendurilah kesyukuran. Panggil orang suruh. Sudah menang. Bukan ya Rasul. Benar katamu ya Rasul. Engkau sebagai hakim sangat adil, kami tahu. Dan engkau memutuskan berdasarkan keterangan. Dan aku memberikan keterangan yang meyakinkan engkau ya Rasul. Sehingga aku menang. B kalah karena tak pandai memberikan keterangan, tak pandai meyakinkan, kan? Dan ini tahu sebenarnya keterangan penjelasan yang diberikan itu bohong. Walaupun dia menang, dia bohong kan? Dan Nabi kata, jika kemenangan itu bukan berpihak pada yang benar, Nabi kata, aku telah memberikan padanya potongan api neraka. Jadi ini terbayang, kalau aku terima neraka. Ingat yang bermasalah ini sahabat Nabi. Dia bukan hanya mencari kemenangan, tapi mencari kebenaran. Kalau nak cari keadilan di dunia, dah dapat. Hakimnya Rasulullah apa? Tapi ingat, hati kecil orang Islam pasti akan kata, salah sebenarnya. Aku sebenarnya salah nih. Tapi karena aku ni pandai bersilat lidah, macam bahasanya. Maknanya lidahnya bersilat. Sehingga Nabi pun, pandai. Akhirnya tak mau ambil. Benar ya Rasul, ini bukan milik saya. Ini milik B ya Rasul. Sekarang saya kepada B. Aku mengaku, walaupun aku percaya meyakinkan kau karena aku pandai bersilat lidah. Tengok. Ini pernah berlaku pada zaman Nabi. Hadis sahih jemaah sekalian. Kalau seorang hakim yang paling adil pun keputusannya tidak secara otomatik berpihak kepada yang benar, karena hakim yang adil sekarang pasti akan berikan berdasarkan keterangan kan. Coba kalau saksi ini bohong macam mana?
dan kesannya diterima mahkamah dan dengan panduan oleh hakim. Bukan hakim yang salah. Walaupun nanti mungkin yang terdakwa hakim yang jadi mangsanya, hakim tak adil. Tengok bagaimana peranan saksi dalam menegakkan keadilan. Sebab itulah Quran dah ingatkan 14 abad lebih yang lalu, ciri ibadur rahman ini la yashhadunaz zur. Karena bila orang-orang yang dia saksi itu bercakap bohong, habis jamaah dunia ini. Memang ini dunia lah, di akhirat tak ada lah orang bohong ya. Di akhirat orang bohong yang sekalian, sebab yang jadi saksi bukan orang lain. Yang jadi saksi bagi kita nanti akhirat tangan kita, kaki kita, mulut kita, kulit kita. Mulut dari mangga. Mulut kita nanti ada 2-3 mangga, bukan main besar. Mangga ke durian, kalau kurang besar durian. Ayaw menakhtimu ala afwahihim kan, wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Macam mana nak mengelak di akhirat? Di dunia bolehlah bersilat lidah. Sebab itu di dunia ini sebenarnya belum selesai kalau keadilan belum tertegak. Di akhirat nanti lagi teruk. Sebab itu Allah Akbar. Tapi Allah dah ingatkan, kalau kamu ingin aku sentiasa merhati kamu, jadilah saksi-saksi yang adil. Kamu kan orang Islam. Kamu mesti takut pada aku, bukan takut pada orang lain. Dalam ayat lain lebih keras jamaah sekalian. Jadilah kamu saksi yang adil walaupun pada keluarga kamu. Lagi berat dalam. Jika saya yang tertuduh itu keluarga dekat kita, dan jika kita bercakap benar, keluarga kita itu akan masuk penjara, kan berat kita apalagi yang tertuduh itu katalah pasangan hidup yang paling dicintai. Bila cakap benar, dia masuk penjara. Bila cakap bohong, lepas. Tapi gua dah ingatkan, berkatalah yang benar walaupun kepada keluarga. Maknanya utamakan Allah. Begitulah. Dan itu ganjarannya surga aja mas kalian ya. Tapi itulah biasanya manusia ini ya kena senang, walaupun di dunia mungkin ya sebulan lagi olu dia. Kan kita tak tahu yang bagi berapa lama. Coba ketika orang yang merasa menang, wah dia salah tadi. Tiba-tiba ya beberapa minggu kemudian Allah jemput. Kan rugi serugi-ruginya. Bila nak bertaubat? Jadi menghadapi akhirat sebenarnya lebih berat daripada di dunia yang usaha di dunia jadi adil, jujur. Sehingga pada zaman Nabi orang berzina pun datang jumpa Nabi mengaku berzina ingin disebat. Itu pelik sungguh. Mengaku bukan ada orang mendakwa dia berzina. Dia sendiri jumpa Nabi mengaku berzina dan minta dihukum. Pada zaman Nabi itu begitu sekali kuat imannya, sangat kuat. Karena bagi mereka, jika orang itu melakukan jenayah dalam agama Islam yang hukumannya Allah telah tetapkan dan ia telah menerimanya di dunia, di akhirat ia bebas. Orang tadi tidak lagi disiksa oleh Allah. Jenayah zina tidak lagi dipertanggungjawabkan di akhirat karena di dunia telah mendapatkan hukuman yang Allah tetapkan buat mereka. Itu untungnya. Pencuri, potong tangan katakan itu dalam Islam kan. Di dunia sudah dihukum. Di akhirat tidak lagi ditanya dosa mencuri. Kan sudah dihukum oleh Allah di dunia. Tapi bila tidak terlepas dan berat sekali di akhirat yang sekalian, kecuali dia bertaubat lah ya, bertaubat. Tapi macam mana bertaubat? Pas taubat kan berat syaratnya kan. Dari taubatan nasuha tadi. Berat itu nak mengamalkan benci pada maksiatnya sebagaimana dia suka. Macam mana pula mengubah hati macam itu? Sangat berat. Itu ya mas sekalian, jadi mudah-mudahan kita dapat mengambil yang tibar daripadanya, sifat yang terbuka untuk semua kita untuk meraih makam yang tinggi daripada Allah Subhanahu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illa alladziina aamanu wa amilus shalihaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.